Bayangin kalian hidup di rumah seluas 18 meter persegi. Satu keluarga, ada suami, istri, anak kecil. Semua aktivitas seperti tidur, makan, belajar, masak, bahkan marah-marah terjadi di ruangan yang ukurannya lebih kecil dari garasi mobil para anggota DPR. Bukan cuma sempit, ini sudah tidak manusiawi. Gue gak maksa lo untuk subscribe, tapi kalau lo ngerasa isi video ini mewakili isi kepala kalian, ya kenapa enggak? Di negara ini, rumah itu sudah menjadi impian semua orang, dan tentunya mahal. Tapi bayangin, kalau mimpi kalian justru dikebiri dan tampaknya masih jauh dari genggaman akibat ketidakbecusan para pembuat kebijakan di negeri ini. Dengan santainya, mereka malah menawarkan rumah ukuran 18 meter persegi tanpa ruang yang layak untuk tamu. Bahkan untuk naruh TV dan kompor aja harus di atas mesin cuci dan kulkas. Jadi ya, aktivitas kalian dalam satu rumah itu pasti akan heboh terus tiap hari. Tapi kalian tahu nggak? Di beberapa negara ini disebut emergency shelter, tempat darurat buat korban bencana. Tapi di sini disulap jadi program unggulan pemerintah. Halo, para. Kami ini bukan korban gempa. Tapi kenapa rumah kita ini kok seperti barak pengungsian ya? Data dari WHO saja menetapkan bahwa rumah sehat itu minimal 36 meter persegi per keluarga. Kemenkes RI sendiri bilang 9 meter persegi per orang. Artinya kalau rumah kalian itu 18 meter persegi, maksimal cuma buat untuk 2 orang. Lah ini kok ditargetin buat keluarga muda dengan anak. Itu sama saja mengusir logika, mengusir etika. Dan lucunya, ini bukan terjadi karena kita miskin, tapi karena kebijakan yang sembarangan. Cuma aneh banget ya, kok hari gini masih ada aja pembantu presiden yang nekat ngelempar kebijakan yang masih mentah kayak seperti ini. Padahal udah banyak tuh contoh menteri-menteri gagal sebelumnya. Apa karena rakyat dianggap pasrah-pasrah saja? Atau karena kita ini dianggap, oh akan terima apapun hasilnya, asalkan gratis, asalkan ada subsidi. Padahal kalau mau membantu rakyat, jangan perkecil rumahnya, tapi turunkan harga tanah. Contoh, batasi spekulasi properti. Awasi pengembang nakal. Jangan cuma bangun rumah, tapi bangun sistem perumahan yang layak. Masalahnya, para menteri ini mikirnya kok malah kayak tukang bangunan ya. Asal ngebangun, asal ngebangun, asal ngebangun. Bukan malah menjadi arsitek. Dan benar saja, Menteri Marwarar Sirait pada ujungnya minta maaf. Tapi pertanyaannya, gimana nasib anggaran yang sudah dialokasikan? Seperti apa progres perbaikan kebijakan ini? Dan yang ketiga, apa tindak lanjut dari kegagalan rumah mungil bersubsidi ini? Karena jangan sampai masyarakat menyimpulkan kalau ini adalah langkah manuver sesaat demi kabur dari masalah. Awalnya nih coba lempar isu, lalu lihat reaksi publik. Kalau dihajar netizen, ya tinggal minta maaf. Tapi mohon maaf nih ya Pak Menteri, udah berulang kali kita sampaikan, membuat kebijakan rakyat itu nggak bisa dibangun dari modal tes ombak doang. Hidup rakyat itu jangan dipertaruhkan, Pak. Cuma lewat uji coba. Nah, pertanyaannya, kalian tahu nggak? Kenapa rakyat susah banget untuk bisa punya rumah sendiri? Bukan karena kita ini kekurangan lahan, tapi karena harga tanah yang semakin liar. KPR makin tidak logis. Cicilan rumah versus pendapatan rakyat jomplang. Tapi apa yang negara lakukan?
Mereka malah kepengen bikin 3 juta rumah baru. Tapi masalah lama malah nggak diberesin. Lantas, apa gunanya rumah subsidi kalau tanahnya saja dikuasai oleh oligarki? Kalau cicilannya bikin rakyat ngutang sana sini sampai mati. Kita itu butuh sistem, bukan cuma sekedar membangun bangunan. Kalau pemerintah memang benar-benar serius ingin membantu rakyat, maka bangun rusun layak, bukan seperti kotak korek api. Berikan subsidi DP dan bunga KPR yang terjangkau. Awasi mafia tanah dan properti. Rakyat itu nggak butuh, Pak, dibangunin rumah kecil itu nggak butuh. Rakyat itu butuhnya tetap harus dijaga dan dihormati martabatnya. Kalau hari ini kita diam, besok kita bisa tinggal di kandang, bukan rumah. Jangan jadikan kesederhanaan rakyat itu sebagai alasan untuk merendahkan harkat hidup rakyat. Karena kita ini bukan anti subsidi. Kita cuma nggak mau disubsidi dengan rasa dihina. Kita ini hanya ingin hidup layak. Punya rumah untuk pulang, bukan tempat sempit seperti kandang untuk menyiksa diri. Jangan pernah biarkan pemerintah membuat rakyat kecil merasa pantas seperti hidup di dalam kandang sangkar. Maka kalau kalian sepakat, bantu sebarkan video ini. Karena kalau rakyat tidak bersuara, mereka akan terus merasa berkuasa. Saya Mr. Jack, sampai jumpa di keresahan berikutnya. Tetap waras, tetap kritis. Karena suara kalian penting, sekalipun ketika negara pura-pura tidak mendengar.